Manusia bisa cangkok hidung, bisa cangkok mata, bisa cangkok apa. Tapi satu-satunya tidak bisa cangkok kepala. Tidak bisa tidak. Kalau kepala seseorang, matanya rusak semua, leher, kanker, dikeluarkan. Cok kepala yang wah itu lagi. Simpan lagi. Itu bagaimana ya? Sebenarnya sekarang apa? Karena di dalam spinal itu pengaturan susunan saraf itu berapa ratus ribu kita nggak tahu. Begitu mau dicangkok ke situ kacau balau. Dan engkau mau goyang tangan bisa hidungnya goyang. Sudah. Engkau mau buka sepatu nanti bisa garu-garu kepala. Karena spinal cord ribuan di dalam itu bagaimana? Dia bilang itu nggak bisa. Nah seorang profesor di Leeds University mengatakan mungkin teknologi terus maju beberapa tahun kemudian mungkin cangkok kepala. Kalau cangkok kepala terjadi itu kedahsyatan pengaruh medis jauh lebih daripada cloning. Karena cloning ternyata DNA daripada orang yang diklon itu sama dengan tubuh asli sel yang didatangkan daripadanya. Jika saya sudah umur 60 lalu ambil satu daripada saya diklon satu Stephen yang kedua sudah. Nah Stephen yang kedua itu diklon sudah jadi. Kalau umpama anda kata bisa jadi itu umur hari pertama adalah umur 59 saya. Karena DNA aslinya yang dari saya itu 59 tahun saja. Sehingga dia langsung sebentar lalu sudah tua. Kenapa? Itu sesuatu ekor atau bawahnya dari sekarang DNA itu. Karena kita makin tua dia makin patah. Menjadi pendek sekali. Karena waktu kita sudah tua baru diklon, itu akan menjadi yang begitu langsung klon satu sudah tua. Sudah. Sehingga itu tidak akan menjadi pengaruh terlalu besar. Kalau bisa mengklon manusia pun menakutkan sekali. Tapi yang paling takut kalau bisa mencangkokkan kepala. Dan chiropraktik mengatakan di dalam seluruh tubuh yang ada cuma hembusan napas saja. Maka dari situ melihat orangnya udah raja lu. Tapi mana dia raja tok dari saudara. Dia hanya raja tok. Raja jangan sombong. Raja hanya hembusan satu saja. Yang terakhir. Sudah. Engkau sedang dilahirkan sedang sebentar dilahirkan oleh ibumu. Mulai tarik napas. Berapa kali seumur hidup kita tarik dan napas. Tidak tahu. Sudah. Tapi pada terakhir. Pada terakhir kali cuma picit bojit. Saudara-saudara. Ada keluar tidak masuk. Terakhir kali. Lalu engkau pergi. Tidak bisa lagi. Tidak ada oksigen untuk kamu. Itu sebab the Bloody Mary Queen of Scotland, seorang yang mati-matian melawan reformasi, seorang yang mati-matian memegang perintah dan mengatakan Charles besok harus dibunuh. Apa sebab? Karena dia ratu. Dia seorang yang begitu setia kepada Katolik dan membunuh banyak orang Protestan, bunuh banyak orang reformasi. Dan John Knox ada seorang dari gereja reform dari Skotlandia yang dikirim ke Cinewa belajar di dalam Stris di Cinewa, yaitu sekolah teologinya dari Calvin. Dan setelah selesai studi itu, dia kembali untuk mengadakan reformasi di Skotlandia. Dan ini Queen Mary, the Bloody Mary of Skotlandia. Ini namanya Bloody Mary sudah menjadi nama dari semacam arak ya, kalau tidak brandy atau champagne. Bloody Mary menyatakan dulu pernah ada seorang yang mengalirkan darah baru dia bersuka cita, seorang ratu yang berjahat. Saudara-saudara, Bloody Mary mengatakan besok saya perintahkan John Knox dibunuh. Orang Kristen berusaha, tuanya ngotot. Saudara-saudara, biasa tuanya cuma 100 tahun. Sekarang wah itu Tuhan, saudara tidak mau ikut doa karena apa? Belum dibunuh. Ya, belum diancam pembunuhan. Wah, kalau gereja pemimpinnya mau dibunuh, mereka berdoa. Nah, saudara, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Besoknya tidak jadi John Knox dibunuh. Karena apa? Karena malam itu Queen Mary mati dulu. Ya, jadi apa? Hanya satu hembusan napas lagi. Manusia jangan sombong. Berapa kaya, berapa kuat, berapa hebat, berapa pangkat, berapa tinggi, berapa mulia, berapa otoritatif. Hanya satu hembusan napas saja.
Kalau Tuhan masih memberikan hembusan napas di dalam dirimu, adalah bukan karena engkau hebat, adalah suruh kamu masih bersiap untuk menghitung kira-kira bagaimana engkau harus menghadapi panggilan terakhir dan bagaimana engkau menghadapi penghakiman Tuhan yang terakhir. Sendiri. Nabi-nabi berbicara, nabi-nabi berdasarkan panggilan, berdasarkan firman, berdasarkan pengurapan, berdasarkan kuasa otoritas dari Tuhan. Mereka berbicara dan mereka tidak berisiko, mereka mengambil resiko yang paling berat untuk mati hidup sendiri tanpa takut, karena hanya menyembah Tuhan. Nanti mereka begitu murni, pemilihan bukan raja, yang dilihat Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan berkata melalui nabi. Tapi ayat ini mengatakan apa? Dan pada akhir zaman berkata bukan melalui nabi-nabi, tapi melalui anak. Nah, saudara, saya minta saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Ayat pertama ini sebenarnya sengaja menjadikan dua blok. Satu blok adalah Allah berkata sepanjang sejarah melalui nabi. Kedua, akhirnya Allah berkata melalui anaknya. Nah, di sini menjadikan surat Ibrani menonjolkan di dalam introduktifnya bahwa Yesus Kristus akan menjadi sesuatu yang paling penting di dalam seluruh buku. Nah, saudara-saudara, dibandingkan semua nabi dengan satu anak, ini menjadi penyempurna, ini menjadi klimaks, ini menjadi yang paling wujud di dalam semua wahyu Tuhan kepada manusia. Jadi di sini perbandingan yang jelas sekali, saudara-saudara. Dan di sini anaknya aslinya adalah singular, satunya anak, satu-satunya anak. Nah, saudara-saudara, nabi-nabi tidak berjalan lama, sudah selesai. Lalu 400 tahun kosong, akhirnya Tuhan mengirim anaknya dikirim dan dia berbicara. Di sini berbicara mengandung arti pembicaraan akan selesai. Karena Tuhan akan mengklimakskan, akan menyelesaikan kalimat-kalimat yang dibicarakan kepada manusia di dalam Kristus. Itu menjadi satu perwujudan penguasaan yang paling sempurna dan paling tinggi. Sesudah itu akan menjadi staf. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu pengertian doktrin wahyu. Apa artinya doktrin wahyu? Bagaimana kita mengetahui, bagaimana kita berprinsip, bagaimana kita mengerti cara dan batas daripada apa yang diwahyukan oleh Tuhan menurut kitab suci yang diwahyukan sendiri oleh Tuhan. Itu namanya doktrin wahyu. Saudara-saudara, dalam doktrin wahyu tidak harus mengetahui Allah berbicara dan Allah bagaimana berbicara. Allah berbicara melalui apa? Bagaimana mengetahui pembicaraan Allah? Dan akhirnya pembicaraan itu ada batas atau tidak. Saudara-saudara, banyak orang tidak mengerti mengapa Stephen mesti ngotot-ngotot ini tidak benar, itu tidak benar. Bukankah semua orang Kristen sama? Saya berkata kepada saudara, tidak. Jikalau engkau menganggap sekarang masih ada wahyu, berarti engkau sudah mencoreng kitab suci. Jika engkau percaya masih ada orang dapat firman Tuhan sekarang yang baru langsung dari Tuhan kepada dia, berarti engkau percaya kitab suci tak pernah sempurna. Maka perlu ditambah lagi. Ini bahaya sekali. Kekristenan hidup matinya tergantung bagaimana menghadapi wahyu Tuhan. Kekristenan itu bagaimana murni tidak murninya tergantung bagaimana kita menghadapi kitab suci. Saudara-saudara, mengapa kitab suci ini sudah sangat sempurna? Mengapa orang reform mengatakan tidak ada wahyu lagi? Karena kita harus betul-betul mempunyai kesetiaan mutlak kepada yang perlu disetiai. Dan yang bisa kita setia cuma satu, firman Tuhan yang sudah sempurna. Mengatakan mengapa membatas Tuhan? Bukan membatas Tuhan. Karena Tuhan berdaulat untuk memberikan batasan di dalam segala yang dia mau wahyukan kepada manusia. Ini prinsip yang penting sekali. Alkitab tidak katakan Tuhan mewahyukan semua yang dia tahu kepada manusia. Alkitab mengatakan ada bagian yang dia beritahu, yang boleh kita tahu diberitahu. Ada bagian yang dia tidak beritahu kepada kita. Itu ada mystery of God himself. Maka Musa waktu dia tua dia mengatakan yang rahasia itu milik Tuhan. Yang menyatakan kepada kita itu milik kita untuk selama-lamanya.
Di dalam 1 Korintus pasal 2 dikatakan, Allah telah menyatakan melalui Roh Kudus dengan anugerahnya hal-hal yang boleh kita tahu. Berarti tidak semua.